Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, kajian kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, dibarengi dengan syarah Sirajul Talibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi. Dalam kajian yang lalu, para jamaah, kita telah membahas tentang penghalang yang pertama dalam beribadah adalah dunia dan isinya. Kemudian kita dapat menghilangkan penghalang tersebut dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Nah, sikap zuhud ini penting dilakukan karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena sikap zuhud dapat membuat kita istiqamah di dalam beribadah dan bisa memperbanyak ibadah. Sekarang kita akan masuki dalam alasan kedua. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Watsani minal amrain annahu yuksiru qimata amalika wa yu'azzimu qadrahu wa syarafah." Yang kedua dari dua perkara, dua alasan kenapa harus melakukan zuhud, berzuhud, annahu sesungguhnya zuhud yuksiru qimata amalika. Dia memperbanyak harga nilai amalmu, wa yu'azzimu qadrahu wa syarafahu, dan dapat meninggikan, membesarkan ukuran dan kemuliaan amal tersebut. Nah, jadi para jamaah, Imam Al-Ghazali nepegah bahwa zuhud selain dapat membuat ibadah gedanyo istiqamah dan gedanyo bisa banyak beribadah. Karena orang yang zuhud punya waktu yang banyak, ya, tidak tersita kepada urusan dunia. Juga dengan bersikap zuhud, amal ibadah yang kita lakukan gedanyo, walaupun saboh, tapi harganya lebah Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang melakukan ibadah dalam keadaan tidak zuhud. Nah, ibadahnya tidak bernilai besar di hadapan Allah, bahkan bisa tidak punya nilai di hadapan Allah. Orang yang bersikap zuhud, nilai ibadahnya letak pada Allah Ta'ala. Nah, lagi kita pegah lagi tanya, tidak orang gememeh 1 gram, satu orang lagi membawa besi 1 kilo. Nyan meh damai 1 gram, tiap pula obat toko meh. Busa 1 kilo, tiap pula obat awak belau bruk-bruk. So mahai. Kente mahai meh. Murah busa. Begitulah ibadah. Ibadah yang dibarengi dengan sikap zuhud seperti emas. Sedangkan ibadah yang dibarengi dengan sikap hubbud dunia seperti besi tadi. Dia besar tapi nilainya kecil. Nah. Dan selain memperbanyak harga, juga kadar, ukuran dan kemuliaannya akan dibesarkan oleh Allah Ta'ala apabila getanya beribadah dalam keadaan zuhud. Sebagai dalil, Imam Al-Ghazali mengungkapkan, falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh-sungguh
Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atani min rajulin alimin zahidin qalbuh khairun wa habbu ilallahi jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri. 2 rakaat kata Rasulullah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang alim, yang faqih, lagi zuhud, hatinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa beribadah ila akhirid dahri, hingga akhir masa. Orang yang alim artinya dia paham dengan ibadah yang dilakukannya, dia paham siapa Tuhannya, dia paham tentang ibadah, bagaimana beribadah kepada Tuhannya, dia paham bagaimana cara menjaga ibadahnya. Di saat dia lakukan ibadah itu hatinya zuhud, tidak ada sedikit pun dunia di dalam hatinya, maka ibadah 2 rakaat yang dia lakukan itu lebih baik, lebih Allah sukai kata Rasulullah daripada sepanjang tahun orang yang muta'abbidin beribadah dengan tidak memiliki sifat tadi para jemaah. Orang yang bodoh, orang yang cinta ke dunia, sepanjang tahun, sepanjang masa dia beribadah, tapi nilainya tidak lebih baik daripada hanya 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim lagi zuhud. Maka lihat nilai pahala para jemaah apabila kita melakukan dalam keadaan zuhud. Maka di saat beribadah, buang dunia di dalam hati kita. Kalau dunia kita buang di dalam hati, maka ibadah itu akan ikhlas karena Allah. Jadi bermula dari sifat zuhud akan memunculkan sifat-sifat baik yang lainnya dalam ibadah. Maka le nilai, le ibadah, le pahala nilai ibadah. Bahkan dalam hadisnya kita mahlam amadan sarmada. Arti amadan sarmada selama-lamanya. Jadi orang yang muta'abbidin beribadah sepanjang masa bahkan selama-lamanya lebih baik masih 2 rakaat ibadah orang yang zuhud para jemaah. Maknanya horoh-horohnya uruh ke golongan orang zuhud, uruh ke golongan orang muta'abbidin. Menyoruh ke golongan orang zuhud, nah, alhamdulillah lagi orang yang pulau meh mana. 3 gram meh mentang gemai legopnya. Jud imai igop thaboh humpang buto. Igop thaboh humpang imai buto, igopnya 3 gram mentang meh. Igop payah sewa beca imai. Gopnya hana lang kantong, hana thom depu be. Tapi lebih banyak nilainya. Banyak hadis-hadis yang lain para jemaah selain hadisannya yang mengungkapkan raya dan lebih nilai ibadah orang yang zuhud. Disebutkan oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi, hadis marfu' diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayat oleh Abu Naim, raka'atani min rajulin wara'in afdalu min alfi raka'atin min mukhallitin. Maknanya hampir serupa dengan hadis tadi. 2 rakaat dari seorang laki-laki yang wara' lebih utama daripada 1000 rakaat
dari orang yang mukhallid, yang bercampur. Wara sifat hati juga, mukhallid juga sifat hati. Wara adalah orang yang menjaga daripada yang haram dan yang syubhat. Nah, jadi urangnya jelas hijau, tidak mau abu-abu. Jangankan yang hitam, yang abu-abu hang gede mengonyan. Yang halal halal, yang haram haram. Urang yang jaga daripada hal yang haram, daripada hal yang syubhat, han akan gecok kecuali gedepu adranyan adra halu. Nyan 2 rakaat ke ibadah le urangnya lebih god, lebih utama daripada 1000 rakaat bandingan ji gelakukan le urang yang mukhallid, yang mujampu. Dompu gecok le gapnyan. Yang na ge pajuh laju, yang na ge troh laju, yang na ge ngoi laju le gapnyan. Athaina nyan ban ge pegot bandingan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain diriwayat oleh Ibnu Najjar daripada Musa bin Ja'far daripada ayahnya daripada kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atani min alimin afdalu min sab'i raka'atin min ghairi alimin. 2 rakaat dilakukan oleh orang yang alim lebih utama daripada 70 rakaat dilakukan oleh orang yang tidak alim. Nah, ini perbandingan urang malim dengan urang hana malim dalam hadisnya. 2 rakaat ke semayang le urang malim lebih god daripada 70 rakaat ke semayang le urang yang hana malim. Kada depu le ni zuhud, wara, alim dapat menambah nilai ibadah. Tapi di antara lehanya yang paling le penambahan nilai adalah sifat zuhud. Sifat zuhud menambah nilai sepanjang tahun, nilai 2 rakaat gapnya sepanjang tahun nilai ibadah urang yang lain. Sifat wara 1000 rakaat nilai ibadah urang yang lain. Sifat alim 70 rakaat nilai ibadah urang yang lain. Nya kompersih lagi hadis yang gepegah. Taboh rakaat dah semayang di Masjidil Haram lagi 100 ribu rakaat dah semayang bak masjid lain. Maka katanya hanaya tu habis peng 20 sekurang juta, puluh 6 juta untuk ya umrah, ya semayang gede. Karena ledat balasan. Ino di masjid kita nyonyo dah semayang, baru saban ngan taboh rakaat ke semayang, idih di Masjidil Haram 100 ribu rakaat. Habis umum tu kalau 6 tu mung tanyo lagi nyan. Lagi taboh idih. Menyoba Masjidin Nabawi lagi 10 ribu rakaat bak masjid lain. Taboh rakaat dah semayang bak Masjidin Nabawi, keutamaannya seperti 10.000 rakaat salat pada masjid lain. Selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dah semayang ini tanya 10.000 rakaat. Saban dengan taboh rakaat uri deh semayang. Menyoba Masjidil Aqsa, keutamaannya seperti 1000 rakaat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dah semayang di Masjidil Aqsa Palestina, baru sama nilai ibadah dengan orang semayang sama rakaat ini 1000 rakaat biar semayang kita nyoino. Ya, nah, begitu juga sifat tadi, sifat zuhud, sifat wara dan sifat alim yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di dalam hadis yang lain, sumbernya dari riwayat Syairazi di dalam kitab Al-Kaf melalui Tariq Malik bin Dinar daripada Al-Hasan daripada Anas. Al-Hasan yang maksud adalah Hasan Al-Basri, daripada Anas bin Malik, daripada Ali.
Hadis ini hadis marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raka'atani min alimin billah khairum min alfi raka'atin mim mutajahilim billah. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim dengan Allah. Berarti urang ahli ilmu tauhidnya. Orang yang alim dengan Allah. Orang arif yang sudah mengenal Allah. Lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bodoh terhadap Allah. Yang hana geduri Allah. Urangnya geduri Allah yang kenan Allah meduli. Allahum. Tifut Allah hana gedepu. Bahkan menan Allah lain dan gedepu. Nyan teribeboh rakaat getemayang urangnya. Baru sama ngan saboh rakaat urang yang mengenal Allah temayang. Kalau bandingan sembahyang ino ngan di Masjidil Aqsa tanya. Nyan bandingan baranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul abda qad u'tiya sumtan wa zuhdan fid dunya faqtarabu minhu fa innahu yulqil hikmata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang hamba yang sungguh diberikan untuk hamba tersebut 2 sifat, sumtan wa zuhdan fid dunya. Sifat diam, penuh ketenangan, tidak terlalu banyak berbicara tentang dunia. Wa zuhdan fid dunya, dan zuhud terhadap dunia. Tidak terikat dengan dunia. Apabila kita melihat ada orang seperti itu, kata Rasulullah, faqtarabu minhu, maka mendekatlah kalian dengannya. Giyu putodro li Rasulullah ngan urang lagi nyan. Giyu mengon li Rasulullah ngan urang lagi nyan. Giyu du li Rasulullah gedanyo sajan urang yang lagi nyan model. Pakon giyu du lagi nyan ngan urang nyan. Fa innahu yulqil hikmah. Karena orang tersebut diberikan untuknya al-hikmah. Karena urang yang bersikap tenang terhadap dunia, tidak terlalu peduli dengan dunia, kata Rasulullah adalah orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah. Maka ngan urang nyan taput todrod. Tanya sebaliknya aja. Nama ngatakan anak berhaba tapu. Taput todrod dengan urang yang leu berhaba. Mangata dadu ongonya. Yang tijem dadu hanam datebe. Hana kepiuh-piuh berhaba. Nyo hana habis baterai mendong tapi berhaba. Ya, mangata dadu. Tanya-tanya tua dohan ro dadingat sembahyang dan aduh berhaba. Nyan yang mangata dadu nih. Padahal Rasulullah menganjurkan katanya, duduklah bersama orang-orang yang diam terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Karena orang itulah yang telah diberikan hikmah oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh telah diberikan untuk orang tersebut khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Ini rahasia aja. Pakon li Rasulullah geyuduk gedanyo ngan urang yang kagebi hikmah li Allah. Tanda ji urangnya hanale pegah haba masalah dunia. Hanale le pegah haba masalah yang hana penting-penting le urangnya. Ge imdro ge hanale tak pegah haba. Pakon dikarenakan rupanya Allah mengungkapkan so yang kagebi hikmah li Allah, untuk orang tersebut telah diberikan banyak sekali
kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan percikan kebaikan tersebut, dekati dia. Nah, supaya kita mendapat percikannya. Nak kunong menculik dan percikan kebaikannya, dekati orang tersebut. Betul tadu. Yang kunong menculik dan percikan. Lagi tadu ngan awak mekat minyak mangat be. Dak hana tabu, kunong tidak nyawa bacut. Ante kebuka lagi nyani po minyak mangat be. Yang kunong awak bajai dan nyawa bacut. Ka mangat be katanya. Tapi menyot tadu ngan awak mengka engkut. Ka kunong dan nyawa bacut. Ante ke fikat engkut. Pulau engkut muluh. Kai po tu dan nyawa bacut. Kamu be katanya. Menurut ngan tadu rupanya. Walidzalika qil, karena alasan itulah disebutkan, man zahada fid dunya arba'ina yauman ajarallahu yunabiul hikmah fi qalbihi wa antaka biha lisanhu. Karena alasan dalil tadi, dalil yang Allah katakan dan Rasulullah sebutkan tadi, disebutkan bahwa siapapun yang berlaku zuhud di dunia selama 40 hari. Monyoek dan dendra tu put lehura bek tak fikir ke dunia. Yang penting mendong. Asai kana bungan i na putasuk mendong. Dapat tak kajut. Put lehura bek tak puput lagi nyan. Nyan ajarallahu. Allah beri pahala. Bentuk pahalanya apa? Yunabi'ul hikmah fi qalbihi. Allah munculkan, Allah pancarkan, Allah timbulkan di dalam hatinya hikmah. Lebih hikmah katanya oleh Allah. Allah timbulkan dalam hatinya hikmah, wa antaka biha lisanahu, sehingga lidahnya bertutur dengan hikmah tersebut. Ate pegahaba kameri mengandung hikmah. Nyan mioik dan dendro put luh uro daripada dunia. Cicat coba tiga. Karena berapa puluh uro? Berada ini duduk di kampung, ya kalut. Coba kalut puluh uro. Hai tak kalut berzuhud. Man udah ramai orang kalut hana lagi. Hana zuhud berarti dia kalut. Awak kang kalut yang penting. Yang penting zuhud. Ada di kampung hana ada kalut asai zuhud, juksit. Gubi li Allah. Terpancar dalam diri gedanya, dalam hati gedanya hikmah, sehingga apapun yang kita ucapkan mengandung hikmah. Karuh gedanya untuk kepada ahli hikmah. Jamak jika hukama. Maka apapun perkataan gedanya untuk yang pasti mengandung pelajaran mandung. Para jemaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aratta an yuhibbakallah fazhud fid dunya. Jika engkau menghendaki, jika engkau mau Allah mencintaimu, kata Rasulullah, fazhud fid dunya, maka bersikap zuhudlah di dunia. Dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah ungkapkan sebab Allah mencintai seorang hamba adalah bersikap zuhud. Nah, perlu Allah bercinta ke katanya zuhud di dunia. Sebaliknya berarti monyo hana bersikap zuhud, Allah gebenci ke katanya. Karena sebalik dari sifat cinta, benci. Faja'ala zuhda sababan limahabbati. Kata Syekh Ihsan, maka Allah jadikan zuhud sebagai sebab bagi rasa cinta. Cinta ba Allah beda bayang lagi cinta ba katanya. Karena Allah mustahil cintanya seperti cinta kita. Tanya cinta apa makna cinta menyoba katanya makhluk. Makna cinta ba katanya makhluk mailun nafsi. Condrong jiwa, gala bahasa tanya, monyo cinta. Cinta makhluk artinya gala. Tapi cinta Allah bukan bermakna mailun nafsi, condrong jiwa, karena Allah hana berjiwa, kon gala. Tapi makna cinta Allah, Allah siapkan untuk orang tersebut
rahmat dan karunia yang banyak. Yang mana? Jadi Allah siapkan, Allah perhatikan orang tersebut dengan pandangan rahmat dan dicurahkan kepada orang tersebut karunia yang banyak. Nyan arti cinta. Jadi maknanya kalau kita mau Allah memandang kita dengan penuh rahmat dan memberikan berbagai macam karunia kepada kita, berlaku zuhudlah kamu di permukaan bumi ini. Nah, faman ahabbahullahu ta'ala fahuwa fi a'lad darajat. Maka siapapun yang mencintai akannya oleh Allah Ta'ala, maka dia telah berada pada setinggi-tinggi derajat. Tho yang ka merumpok cinta ba Allah, maka ka kedudukan urangnya sudah berada pada tingkatan makam yang paling tinggi. Nah, fayambaghi ayyakuna zahidu fid dunya ayyakuna zahida fid dunya min fayambaghi ayyakuna zahidu fid dunya min afdalil maqamati wasara zahidu habiballah. Maka sepantasnya bahwa adalah orang yang zuhud di dunia daripada seafdal-afdal kedudukan-kedudukan, dan orang yang zuhud menjadi kekasih Allah. Jadi orang yang zuhud di dunia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dan dia termasuk kekasih Allah. Ya, nyan menyo getanya mau bersikap zuhud akan mencapai derajat paling tinggi. Dan alasan yang lain lam. Walima su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma nasyarh fi qaulihi ta'ala. Dan karena ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna syarh pada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka siapapun yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk untuknya, yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk masuk Islam ke dalam dada. Yang jadi pertanyaannya, yashrah, syarahnya, makna yashrah, lapang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa makna lapang di dalam firman Allah Ta'ala ini? Nah, qila lahu ma hadza syarah. Dikatakan bagi Rasulullah, apa itu syarah? Faqal, maka Rasulullah menjawab, innan nura idza dakhala fil qalbi. Sesungguhnya nur apabila ia telah masuk ke dalam hati, insyaraha lahu sadarah. Maka nur tersebut menjadikan lapang bagi orang tersebut dadanya. Wamfasaha, dan meluaskan. Jadi jawaban Rasulullah, makna yashrahnya adalah dengan ungkapan bahwa nur di sini yang dimaksud para jemaah adalah hakikat iman. Apabila keimanan yang benar telah masuk dalam relung hati seseorang, kata Rasulullah, maka keimanan tersebut akan membuat dada orang tersebut lapang dan menjadi luas, tidak sempit. Qila, ditanyakan lagi, ya Rasulullah, wa hal lidzalika min alamah? Wahai Rasulullah, adakah untuk itu tanda? Nah, tanda ya Rasulullah bahwa kaita mong nur iman lamati terorong, sehingga nepegah muno kaita mong nur iman hati urungan kaluah kalapang anak sempit. Nah, tanda
Rasulullah menjawab, na'am, ada. Apa tandanya? At-tajafi an daril ghurur wal inabati ila daril khuldi wal isti'dadi lil mauti qabla nuzulih. Rasulullah menjelaskan tandanya adalah yang pertama, tanda yang pertama, ada 3 tandanya kata Rasulullah. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Dia menyingkir, mengasingkan diri daripada negeri yang penuh tipu daya. Zuhud artinya. Anak tak peduli ke dunia. Tanda yang kedua, wal inabati ila daril khuld. Kembali ia ke negeri yang kekal. Menyingkir tadi daripada negeri yang penuh tipu daya. Artinya tidak fokus dia kepada dunia, kepada mengejar dunia. Bahkan dia kembali sekarang kepada negeri yang kekal. Artinya fokusnya kepada beribadah. Wal isti'dadi lil mauti. Dan mempersiapkan bekal bagi maut qabla nuzulihi, sebelum turunnya maut tersebut. Jadi heboh tanda kebegahan Rasulullah nyo saboh maknaji. Zuhud. Tanda nur kait damong lam hate kalapang kaluah hanale sempit. Yang dimaksud oleh Allah yashrah sadrahu lil Islam mana? Yaitu orang tersebut sudah berlaku zuhud terhadap dunia. Orang yang sudah berlaku zuhud terhadap dunia, para jamaah, orang itu paham mana kebutuhan pokok, kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan yang tersier. Toh yang pokok, toh yang cabung, toh yang ranting, geturi le urungnya. Getanya jino monyo anak bersikap zuhud, pokok kita jadikan ranting, ranting kita jadikan sebagai pokok. Hana mupum le, toh tujuan utama, toh sampingan le getanya. Tanya tujuan lahir kena udahnya puadra. Nepegah li Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Tanya ruh lam kun Allahnya manusia. Illa, kecuali atau selain liya'budun, untuk beribadah. Dalam kaidah bahasa Arab, nafi istisna setelah nafi itu berfaedah isbat. Lagi la ilaha illallah berfaedah isbat, bahkan artinya hasar, khusus. Jadi maknanya hanya saja tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Yang tujuan pokok. Jadi ibadah pokok. Mita rasuki. Yang sampingan. Kan pokok. Hana musabah ayat pun dan hadis mengatakan bahwa hanya saja diciptakan manusia untuk mencari rezeki. Hana mutabah. Artinya minta rezekinya sampingan jemaah. Baik salah tempatkan ni katanya. Nah, karena muno sikap zuhud katanya hana, ruh membalik katanya. Ruh metukar cok. Minta rezeki kata pegot ke pokok, ibadah tak pegot ke sampingan. Sehingga sehari semalam dalam hidup kita, waktu yang paling banyak tersita adalah untuk minta rezeki, untuk bekerja. Untuk ibadah baca sagai. 10 menit luhu, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya, 10 menit subuh. 50 menit. 50 menit untuk ibadah. Yang dikahana dan ibadah li dan yang kenyan ibadah sagai. Sedangkan untuk minta rezeki 8 jam.
tamang kando, tamah tubit dari kando tu na yang tarik becak lau mulhajum tu, menyauri nang nabu lain lam jualan online untuk mulimong jum tu, macam-macam. Artinya sudah menjadikan mencari dunia sebagai pokok. Nyo katalah para jemaah. Jadi ibu sadar katanya pokok kon minta dunia, tapi minta akhirat. Maka jangan terlalu kita menghadap dunia. Tinggalkan dunia ini, ambil dunia yang menjadi akhirat. Kon mendum. Dunia na yang jud ke akhirat tidak. Jadi tacok dunia yang menjadi akhirat. Artinya yang mendukung kegiatan ibadah katanya yang pokok. Nyan yang dacok dari dunia. Yang hana mendukung kegiatan ibadah, boh gede, yuk ke gop. Yang tak pakai gerod yang mendukung kegiatan ibadah. Karena dunia yang mendukung kegiatan ibadah, dunia itu juga akhirat. Nyan kemudian tanda yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa dalam relung hati orang tersebut telah masuk nur hakikat iman. Fandur kaifa ja'ala zuhda, kaifa ju'ila zuhdu fi alamati syarhi sadri bin nur. Wa huwa nurut tasdik alladhi huwa umumu wasfil mu'minin li'annahu huwa haqi tahqiqun bil Islam. Maka perhatikanlah kata Syekh Ihsan, bagaimana Allah menjadikan, bagaimana dijadikan zuhud tersebut sebagai tanda syarh sudur, sebagai tanda lapangnya hati dengan sebab masuknya nur. Tanda lapang hati kaita mengnur lamati adalah kalahi sifat zuhud ba urungan kepada Rasulullah. Sedangkan nur tadi adalah sifat tasdik. Sifat tasdik yaitu pembenaran yang merupakan umum daripada sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mandum bersifat tasdik. Watra tasdik? Tasdikum bi qalbi bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan ke iman. Membenarkan dalam hati dengan apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pu yang gemel Rasulullah, pu yang gepegah Rasulullah, tapi betul lah mati. Nyan ke hakikat iman. Nyan ke nyan sifat umum katanya orang mukmin mendum. Monyo hana bersifat zuhud, berarti hana tente nyan na iman. Menan gena pegah para jemaah. Maka taulang lom, kembali lom katanya kepada Imam Al-Ghazali. Kun Imam Al-Ghazali, fa idza kanatil ibadatu tashrufu wa takthuru bidzalika fa haqqa liman talabal ibadah ayyazhada fid dunya wa yatajarrada anha. Maka apabila adalah ibadah, kata Imam Al-Ghazali, tashrufu menjadi mulia, wataksuru dan bernilai banyak, ya. Maka apabila adalah ibadah menjadi mulia dan menjadi banyak, bidzalika dengan sebab demikian, yaitu zuhud, fahaqqa, maka mestilah liman talabal ibadah, bagi orang yang mencari ibadah, bagi orang yang melakukan ibadah, ayyazhada fid dunya, hendaknya dia berlaku zuhud di dalam dunia, watajarrada anha, dan mengasingkan diri daripada dunia. Menyona rencana tanah ibadah, hanjut han le katanya para jamaah bersikap zuhud. Sebab menyohana sikap zuhud, maka dunia akan menghalangi kita daripada beribadah. Pakon hana najak masjid dengku lawitnya, trip tak kan ada masjid. Alah sibuk dah lawitnya, hanam piuh cukup lebut lawitnya. Handa pubut anak mit pi jelu perlevel nyo perleje nyo anak mit kare rayu belanja karayu nyo lawitnya.
Fitnah ala thana ju. Fakon hana mentumeng ibadah. Karena tidak bersikap zuhud. Hana lewat kosong untuk ibadah. Nah, tapi kalau kita bersikap zuhud, maka selalu ada waktu kosong untuk ibadah. Maka mulailah ibadah dengan bersikap zuhud. Karena dengan kita bersikap zuhud, kita telah menyingkirkan satu penghalang di dalam beribadah kepada Allah, yaitu dunia wa ma fiha, dan apapun isi yang terdapat di dalamnya. Nah, no mantong pengajian tanyo, bak bengohnyo para jamaah, Sabtu uke akan tajak sambung dengan makna zuhud dan pembahagian zuhud. Mantagalam datup lagi biasa, kadang na yang mentang meku-meku, perle ke peglah, nyan hana lung tupat pat meku, kecuali ne pegah irona. Nah, nanti ji menyona perle ne tumanyong, ne tanyong. Nyo hana datup mendoa aju, nyo kaglah mandum. Nah,